Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran wa rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis Masjid Jami Al-Mubarakah, Kampung Saitu, Sindang Mulia, Bekasi, yang seluruhnya saya hormati. Rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, khairatan al-qadat batinah, bi ta'atillah wa bi ta'ati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat-nikmat Islam dan Ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki tanggal berapa sekarang, bulan Rabiul Akhir ya. Kalau bulan November ingat ya, berapa? 8 pas. Iya, kalau bulan nasional pada ingat ya. Kalau bulan Islam pada lupa ya. Ya, yang jelas tanggal di hari ini. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, di samping juga kita niat iktikaf, niat menunggu masuknya atau datangnya waktu sholat isya, juga niat memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu, sekaligus kita niat mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, sehingga meninggal dunia nanti
pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh untuk menjalankan segala perintah beliau dan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau. Di hari kiamat kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di bawah arahnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pelajaran kita pada malam ini dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para anak kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita dan saudara-saudara kita, juga sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan bagian batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, jadikan orang-orang yang saleh dan salihah yang berilmu manfaat berguna bagi agama dan umat manusia. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan salawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, buat kekal nanti hidup di alam akhirat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
rahimakumullah wa a'lakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan kun nafi'an walau bin niyyati fa innallaha ijara abika khairan yusiruka lil khair. Kun, jadilah engkau nafi'an, orang yang bermanfaat, walau bin niyyati, walaupun hanya baru niat di dalam hati. Jadilah engkau orang yang bermanfaat walaupun hanya baru niat di dalam hati, belum menjadi perbuatan, belum diaplikasikan, belum dimanifestasikan, belum direalisasikan, baru hanya niat di dalam hati. Saking pentingnya kita untuk berusaha berjuang menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, sampai-sampai kita diperintahkan menjadi orang yang bermanfaat walaupun baru hanya di dalam hati, belum menjadi perbuatan, belum ada tindakan. Artinya di hati kita ada niat-niat yang baik, ada niat-niat yang bermanfaat. Waalaikumsalam. Walaupun niat baik, niat yang bermanfaat yang masih ada di dalam hati kita belum menjadi perbuatan, itu tetap diperintahkan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, ija apabila ro'a, Allah melihat bika pada dirimu, bika di dalam hatimu, khairan, ada niat yang baik, yusiruka, maka niscaya Allah akan memudahkanmu lil khairi, menuju kepada kebaikan itu. Luar biasa. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apapun yang diniatkan di dalam hati kita, apapun yang diancamkan di dalam hati kita, apapun yang menjadi keretak hati kita, itu semuanya diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui. Sehingga manakala di dalam hati kita ada niat untuk berbuat baik, walaupun baru hanya niat saja, maka yusiruka lil khair. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan niat baik yang ada di dalam hati kita tersebut. Ya, kalau bahasa kita mah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain kalau niat saja di hati itu jauh kumaha arek bermanfaat. Kumaha orang arek ngaji lamun dia niat di hati dia sudah hayang ngaji, ya mau ngaji. Itu ibaratnya bahasa mudahnya malah. Makanya kita diperintahkan menjadi orang yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, bermanfaat untuk saudara-saudaranya, bermanfaat untuk sahabat-sahabatnya, untuk tetangga-tetangganya, bermanfaat untuk bangsa dan negara, terutama bermanfaat untuk agama. Kita diperintahkan agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun kita belum menjadi orang bermanfaat, tapi kita tetap diperintahkan agar di dalam hati kita ada niat-niat yang baik yang sekiranya niat itu
itu bermanfaat untuk orang lain apabila niat tersebut yang ada di dalam hati kita realisasikan. Itu cuma belum direalisasikan saja, baru ada niat. Contoh, saya niat dalam hati, misal hati kita ngomong nih, saya niat besok saya mau membagikan sodako kepada fakir miskin. Itu baru niat dalam hati, belum direalisasikan, belum dibuktikan, belum menjadi amal, belum dimanifestasikan, belum diaplikasikan. Baru niat kalau besok saya akan membagikan sodako kepada fakir miskin, yang notabene seandainya sodako itu benar-benar dibagikan kepada fakir miskin, pasti bermanfaat untuk fakir miskin. Cuma belum direalisasikan saja, baru niat. Itu sudah diperintahkan kita. Apalagi kalau sudah dibuktikan, apalagi kalau sudah direalisasikan, apalagi kalau sudah diaplikasikan, sudah diterjemahkan, sudah diamalkan, itu pahalanya akan bertambah. Apabila seorang hamba Allah ini menurut keterangan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, apabila seorang hamba Allah di dalam hatinya ada niat baik, yang notabene niat baik tersebut seandainya dibuktikan akan bermanfaat untuk orang lain, akan bermanfaat untuk keluarganya, akan bermanfaat untuk tetangganya, akan bermanfaat untuk agamanya. Seandainya seorang hamba Allah di dalam hatinya ada niat baik, hanya saja belum dibuktikan menjadi amal, itu sudah dikasih pahala satu oleh Allah. Kakarap boga niat alus menghati, terus diberi ganjaran ke Allah, hiji ganjaran langsung dicatat oleh malaikat raqib. Kata Allah, hai malaikat raqib, hambaku simpulan bin fulan, simpulana binti fulana, aku tahu di dalam hatinya ada niat baik, tapi belum dibuktikan dengan amal, catat pahalanya satu untuk dia. Nah, ketika si hamba Allah tersebut yang mempunyai niat baik di dalam hatinya, lalu kemudian niat baik yang ada di dalam hatinya direalisasikan, diaplikasikan, dimanifestasikan, dibuktikan menjadi amal perbuatan, kata Allah, hei malaikat, tambah pahalanya 9, jadi 10. Itulah kemurahan Allah. Sebaliknya, ketika seorang hamba Allah dalam hatinya ada niat mau berbuat jahat, kata Allah, hei malaikat atid, jangan dulu kau catat niat jahat di dalam hatinya. Beda dengan ketika niat berbuat baik, langsung catat dan langsung ditetapkan pahalanya 1. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba Allah dalam hatinya ada niat busuk, niat jahat, niat mau melakukan perbuatan dosa, kata Allah, jangan dulu catat, tunggu sampai direalisasikan, tunggu sampai dimanifestasikan, sampai diaplikasikan, sampai dibuktikan menjadi perbuatan. Kalau ternyata benar-benar dibuktikan niat jahat dalam hatinya menjadi suatu perbuatan, menjadi suatu tindakan, baru dicatat 1. Tapi ketika kita membuktikan niat baik 10, luar biasa, itu kemurahan Allah. Artinya kita dimotivasi untuk memperbanyak niat baik dalam hati, jangan memperbanyak niat buruk. Jangan mengotori, menodai hati kita dengan memperbanyak niat buruk di dalam hati kita. Tapi absyiru minan niyatil khair, kata para ulama, perbanyaklah oleh kalian niat baik di dalam hati kalian. Misal, saya niat nanti malam Kamis depan mau hadir, walaupun baru niat, padahal pengajian rutin masih 2 minggu lah. 2 minggu sebelumnya udah ada niat saya mau hadir nih, itu udah dicatat pahala 1. Kemudian begitu 2 minggu kemudian dibuktikan dia hadir, jadi 10. Kalau umpama niat baiknya di dalam hati enggak kesampaian, enggak menjadi amal perbuatan, oleh karena keburu datang ajal, keburu mati, tetap dia beruntung.
dapat pahala. Ngajinya belum, tapi sudah dapat pahala sah. Ngajinya belum karena belum datang ajal. Maka perbanyak niat baik, jangan memperbanyak niat buruk. Kalau niat baik saja di dalam hati sudah tidak ada, bagaimana kita akan berbuat baik? Ini niat paling mendasar. Kan ayat paribasa jenazah mah kumaha niat atau ayat niat ngaji mah yang ngaji kita modal ge. Ya niat anu gampang wae tibang niat. Untuk kalau duit, untuk kudu modal, gampang bisa terus Allah kamu ngaji nak ngaji kudu lumpang. Kamu lamun cuaca hujan hanya becek. Nah, lebih berat lagi. Cacak-cacak niat anu gampang teu modal teu make duit geus eueuh. Komo ngalahkeun pagaweanana. Bapak-bapak nih, enggak apa-apa dalam hati ada niat mau kawin lagi. Kawin teh mangke we atuh. Di niat ya enggak jadi hiji. Kan anya tanda hati pamajian malah lagi heuh. Bapak-bapak ada niat mau kawin lagi dalam hati nih. Diketahui enggak masih kita? Enggak, kalau diomongkan tak, itu bukan niat namanya, rencana diomongkan atau najar. Ya niat pada hati kudu diomongkan. Pamajikan urang moal apalagi niat di hati urang gimana heureui. Nya enak lamun niat wae arek kawin di geus eueuh, ya moal pisan kawin di ge. Nya di eueuh. Hore, sugana ente gitu, kenyahan. Nanti ya si beri lain kita kawin dia lain. Dibang ngajak ke ngumpul, terwae Pak. Itu kalian ke ibu ya udah ibu. Oh, sim goreng nih tak kawin deh kalau bapak bari sim goreng tak kawin deh, nang ngajar sim goreng. Itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha idza ra'a fika khairan yusiruka bil khair. Karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam hati seorang hambanya ada niat baik yang bermanfaat untuk orang lain, yusiruka bil khair, maka satu saat Allah akan memberikan jalan kepadanya untuk membuktikan niat baik dalam hatinya. Begitu. Niat contoh, setiap orang Islam yang sudah mukallaf, manakala bulan suci Ramadan tiba, mereka diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Salah satu di antara rukun puasa adalah niyatul lailan fil fardhi fi kulli yaum. Wajib niat malam harinya dalam puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa yang dinajarkan, ya seperti puasa qada Ramadan. Jadi kalau puasanya puasa yang hukumnya fardu atau wajib niatnya malam hari. Padahal puasanya geus jan. Puasanya geus jan. Encan puasanya suka begitu datang ke subuh. Tuh niatnya penting jauh kene. Nah seperti itu. Kecuali kalau puasa sunnah mah niatna ngadadake meunang. Ya, misalnya orang di subuh nepi ka jam 8 dan barang dahar naon-naon, dan keasupan naon-naon, tongkoroning keasupan saruduk sapiring, cai satetes kencan, karena keasupan angin unggul, itu kayak ini di kawar gede jalan pantat, gitu kan, kalian kamu. Nah, jam 8 teh duit boga. Nah, hutang era. Yang bisa puasa, kadang-kadang kita abdi niat puasa dina kenal jadi. Lalu puasa sunnah, tapi hari puasa wajib mah
salah satu di antara rukun puasa adalah niyatul lailan fi kulli yaumin bil fardhi. Jadi pada malam harinya niatnya wajib diinapkan malam hari untuk puasa wajib pada setiap harinya. Yaitu dengan niat nawaitu shauma godin an adai fardhi sehari Ramadhani, jangan Ramadhana. Ramadhani haji saati lillahi ta'ala. Bisi penasaran, pengen tahu kenapa mesti Ramadhani? Ntar sama saya dijelaskan. Ayat keterangannya di kitab Fathul kan mau jelasin lain dan si pajak nih kita memerlukan waktu yang lumayan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kunna fi an walau bin niyati fa innallaha idza ra'a fika khairan yusiru kalil khair. Jadilah engkau orang yang bermanfaat walau hanya baru di dalam hati, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila melihat di dalam hatinya ada niat baik, maka satu saat Allah akan memberikan jalan, satu saat Allah akan memudahkan baginya untuk menuju kepada kebaikan itu, untuk menuju kepada kebaikan yang telah diniatkan sebelum. Jadi niat dulu, yang penting mah niat dulu. Niat hari ibadah haji. Enak cuma hari ibadah haji kan niat ke Allah. Nah, padahal niat ke rumah dia. Yang mau berangkat dan niat. Jadi niat itu penting. Dan niat itu termasuk ibadah. Niat baik itu termasuk ibadah. Niat buruk itu dicatat apabila dibuktikan jadi amal buruk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya aksiru minan niyatil khair. Perbanyaklah niat yang baik di dalam hati. Kemudian selanjutnya diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman, buah karya Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Kamil Al-Amir Syekh Al-Imam Al-Busini Al-Manibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil bidaraini. Beliau menerangkan kepada kita akhlis li rabbika summa surabil ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadim. Ialah mengkusat nikmat dinajomkan dia. Akhlis kira bika summa surabil ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadim. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadim. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadim. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadimu. Wahjan bisu'in tub wa antan nadimu. Yuk kita artikan. Akhlis kudu ikhlas anjeun.
Li rabbika karena pangeran anjeun. Akhlis li rabbika. Ikhlaskanlah amal-amalmu karena Tuhanmu. Akhlis, engkau harus ikhlas. Li rabbika karena Tuhanmu, karena Allah. Jadi kita diperintahkan manakala niat baik yang ada di dalam hati kita lalu kemudian oleh kita dibuktikan menjadi suatu amal perbuatan yang baik, maka ikhlaskanlah amal kebaikan yang telah kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Akhlis li rabbika. Nah, kalau seseorang melakukan kebaikan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, cirinya dia tidak akan pernah mengingat-ingat kembali kebaikan yang telah dilakukannya. Dilupakan saja. Ibarat kurang modal tunggal kue minimal 2 kali, bahkan kadang-kadang 3 kali, bahkan 4 kali. Bahkan anu boga penyakit naon tah? Diarenya mondar mandir ke toilet. Dicapek berapa kali lagi. Nah, kurang tara ingat-ingat, tara diingat-ingat kita omong. Waktu maluarkeun lagi ikhlas banget. Suga ditepuan ka anda. Buah saat itu penting murahnya. Teu ieu ikhlas. Ikhlas pisan, teu diinget-inget geus. Ngasupkeun naon bae kadaharan ka jero beuteung, sate ke, opor ayam ke, kambing gule ke, naon ke. Begitu dikeluarkan, dibuang ke toilet, teu diinget-inget sama sekali. Enggak handaka. Tak gambaran ikhlas seperti itu, ulah diinget-inget lakukan kebaikan deh. Kau mau disebut-sebutkan mah, kau mau dibejari ka batu mah, enggak seria lupatna. Akhirnya amal kebaikannya jadi sia-sia, ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Jangankan diberikan pahalanya di surga, diterima henteu ku Allah. Bahkan orang yang melakukan kebaikannya ria, itu tempat kembalinya neraka jahanam. Bisi penasaran tinggali keterangan di kitab Tambil Ghafilin, bab tentang niat, bab tentang ikhlas. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang melakukan segala macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, dibarengi dengan ria, mengharapkan pujian dari manusia, nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada mereka, mana orang-orang yang dulu ibadahnya ria karena mengharapkan pujian dari manusia? Hari ini kata Allah, kalian tidak boleh, kalian tidak pantas, kalian tidak layak meminta pahala kepadaku dari amal kebaikan yang telah kalian lakukan di dunia. Tapi mintalah kalian pahalanya kepada orang-orang yang dulu ketika hidup dalam dunia mereka kau harapkan pujiannya. Hei malaikat, orang-orang ini bawa ke neraka, dimasukkan neraka jahanam. Itu balasan bagi orang-orang yang ria. Maka di dalam kitab Syu'arul Iman bait yang ke-17 merupakan cabang perbuatan iman yang ke-45 dikatakan akhlis li rabbika, ikhlaskanlah amalmu karena Tuhanmu. Setiap azan pasti ditutup dengan kalimat thayyibah. Setiap azan pasti ditutup dengan kalimat tauhid, dengan kalimat najah, dengan kalimat ikhlas. Setiap azan pasti ditutup dengan kalimat la ilaha. Yuk kita lihat makna yang sebenarnya. Makna kalimat la ilaha illallah sebagai penutup azan, kita lihat mana yang sebenarnya di dalam kitab Tambil Ghafilin. Itu maknanya adalah ahlisu sholatakum liwajhillahi ta'ala. Ikhlaskanlah sholat yang kalian kerjakan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Itu makna yang sebenarnya. Pada umumnya kalimat la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalimat la ilaha illallah sebagai penutup azan itu maknanya adalah akhlisu sholatakum liwajhillahi ta'ala. Ikhlaskanlah sholat yang kalian kerjakan semata-mata karena Allah. Jadi seakan-akan yang azan itu la
orang yang ajan tersebut mengatakan, ikhlaskanlah oleh kalian salat yang kalian kerjakan semata-mata karena Allah. Itu maknanya. Karena salat kita menyembah Allah, maka mau tidak mau salat yang kita kerjakan harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita salat menyembah Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia. Kayak itu namanya syirik. Syirik kecil, menduakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Riya itu syirik kecil. Ya, sangat berbahaya. Syirik walaupun kecil tetap dosa besar. Nah, makanya yuk kita bersihkan hati kita dari syirik, dari hasud. Ya, enggak senang melihat orang lain senang melihat orang lain susah, itu hasud. Disingkat SMS. SMS itu senang melihat orang susah melihat orang senang. Kalau tetangga senang, kita yang susah. Kalau kita yang senang, ya senang melihat orang lain susah. Dia lah meninggal tetangga susah, orang apa gitu, lebok, ya nyumpahan, rasakan dia tak gitu. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Lama tetangga senang, menang nikmat, gak beli mobil, kurang susah. Itu bisa saleh, panas tiris, itu bawa ke rumah sakit, stroke. Ya, stroke. Di rumah sakit di ICU, mana yang kabar, tetangga orang beli mobil ini, lampu pakai mainan. Itu hasud kita. Maka dikata Nabi, iyyaka wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hutaba wal usbah. Awas, hati-hati kalian. Jangan sampai hati kalian kemasukan hasud. Karena sesungguhnya hasud itu bisa melenyapkan segala amal kebaikan yang kalian kerjakan. Bagaikan kayu habis dibakar oleh api, bagaikan api makan kayu bakar, atau bagaikan rumput dibakar api, habis angus. Awas sayang, sing nyaah ka amal kurang, sing nyaah amal kebaikan, amal selamat dan anu kurang dikerjakan, sing nyaah jaga, ulah sampai lenyap, ulah sampai hangus, ulah sampai lengit, gara-gara dina hate aya hasud, aya iki dendam, yang aya riya. Nauzubillah min. Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah orang-orang yang membersihkan dirinya, zahir maupun batin. Yuk kita bersihkan diri kita, zahir maupun batin. Zahir, anggota badan kita bersihkan dari perbuatan dosa dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar. Batin kita, hati kita bersihkan, yaitu dari penyakit-penyakit hati seperti hasud, hikid, dendam, takabur, rumah, anania, ujub dan sebagainya lah, termasuk riya. Itu semuanya penyakit hati. Itu semuanya akan menjerumuskan kita ke neraka. Nauzubillah min daripada kita sibuk ngorek-ngorek keburukan orang, mendingan kita sibuk introspeksi diri sendiri. Jangan sampai istilah pepatah mengatakan, ya, semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan oleh mata, tapi belek di mana mata sorangan ternyata fokus sorangan. So, mata orang ada belek kan, kata poti orang ada belek. Ente, tapi ningali sirum di seberang lautan kata tepuk. Eta teh maksudnya bieu ari kagorengan batu. Nya dikorek-korek, padahal awak sorangan ge loba kagorenganan. Loba. Kadang-kadang kenapa saya katakan keburukan diri kita banyak daripada keburukan orang yang kita burukan. Karena ketika kita melakukan keburukan, orang lain enggak tahu, karena kita melakukan keburukannya bersembunyi dari penglihatan orang lain. Berarti yang tahu tentang diri kita sendiri adalah diri kita sendiri dan Allah. Yuk, daripada orang sibuk nguruskan kagorengan batu, mending orang sibuk memperbaiki diri sendiri. Itu yang baik, yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah, jadilah engkau orang yang bermanfaat walaupun hanya baru di dalam hati, baru niat di dalam hati. Karena sesungguhnya apabila Allah melihat hambanya di dalam hatinya ada niat baik, maka niscaya Allah akan memudahkan kepadanya
untuk melakukan kebaikan itu. Yang penting niat perbanyak niat baik dalam hati. Demikian. Jadi di ayeuna tah tanamkan niat dalam hati. Ngomong di hati ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, saya niat dalam hati saya akan selalu hadir setiap malam Kamis semata-mata karena Allah mengharap Allah. Niatnya tanamkan. Oke, pas malam Kamis baru orang gering teu hadir. Beda deui urusan eta mah. Beda deui eta pada kumaha kamera ti Allah. Tapi tetap orang mengajaran hadir pada ada tidak terjadi bahkan. Tanamkan niat dalam hati. Lamun niat hari itu eueuh ya geus bisa. Niat eueuh. Kira-kira kanti ya. Ya kahapus lah teu kahapus. Abang sekarang. Anda orang tutup pengalaman orang di malam dia kalau ucapan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la yang dapat mengantarkan kami bisa meraih ridho-Mu ya Allah. Allahumma sallim wa ansur ikhwanana muslimin wal muslimat wal mujahidin di Palestina. Sallimhum wa ansur misalnya di Saudi wa halimah talawahum alakan adilan alakan salihan bi ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat dan para pejuang muslim di Palestina. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, tolonglah mereka dari keburukan, dari kejahatan, kejeliman orang-orang Gaza Israel. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang-orang Gaza Israel yang selalu membantai umat Islam di Palestina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallahu wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.